Zikrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama, wonten ngersanipun para kiai, para alim, dumateng panjenenganipun Ibu Kepala Madrasah MTS Matholiul Huda ingkang tansah kula hormati, pada para bapak, ibu guru yang senantiasa mendampingi kepada anak-anak semuanya yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ketinggalan kepada anak-anak sekalian yang alhamdulillah pada pagi hari ini semangat mencari ilmu, mengaji kitab demi mendapatkan barokahnya bulan Ramadan. Pertama-tama mari kita selalu muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmat yang paling agung, paling besar sekali yang senantiasa kita rasakan, yaitu berupa nikmatul iman wal Islam dan sehatnya badan. Sehingga dengan nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita ini, alhamdulillah kita dapat meluangkan waktu untuk bersama-sama mengaji dalam rangka ikut serta memuliakan, menghormati, dan berharap mendapat berkah di bulan Ramadan, bulan suci ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam mari kita tetap sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya, kita nanti-nantikan pertolongannya, mulai pertolongan beliau di dunia ini, terlebih-lebih pertolongannya yang agung besok pada payahnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang ikut mengaji dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini, selalu mendapat syafaat dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian pagi hari ini kita laksanakan, kita mulai, kita awali bersama dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi, para keluarganya, para sahabatnya. Kita haturkan kepada
para pejuang-pejuang Madrasah Mathali'ul Huda, kita haturkan kepada ahli waris kita yang sudah berada di alam kubur, teman-teman kita yang sudah berada di alam kubur, yang khususnya kita haturkan kepada beliau Kiai Musonef, pengarang kitab ini, kitab Tambihul Muta'allim, beliau Kiai Ahmad Maisur Sindi At-Tursidi. Dengan harapan mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau-beliau semua ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihatin syai'ul lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Mari kita mulai. Kemarin nadzuman yang telah kita baca tapi dipotong waktunya sudah habis, kita ulangi lagi, yaitu tentang al-adabu fi majlisit ta'allumi. Al-adabu utawi iki iku pira-pira tata krama fi majlisit ta'allumi kang tetep ing dalem panggonan ngaji, panggonan golek ngelmu. Wal yajlisan fi waqarin haibatin bimaka nin barizin laiqin ya'tadu qad qabila. Wal yajlisan lan becik lungguh temenan sapa talibul ilmi fi wiqarin ing dalem sertane anten haibatin lan ing dalem sertane wedi marang guru lan ilmu bimakanin ana ing panggonan kang ngedeng bimakanin ana ing dalem panggenan kang ngedeng laikin tur panggonan kang patut kang prayoga ya'tadu kang wis ngadatake sapa talibul ilmi qad qabila kang temen-temen madhep sapa talibul ilmi marang guru. Artosipun nomor 3. Dados kala wingi tata tertib utawa tata krama utawa sopan santun yang harus dilakukan oleh orang yang mengaji atau orang yang mencari ilmu, atau dalam ini adalah anak-anak yang belajar di madrasah. Kemarin yang pertama adalah mulai dari sore, ya, dari sore
ini sudah bersiap-siap menyiapkan jadwal pelajaran untuk pagi harinya. Setelah sudah disiapkan, kemudian dibuka untuk dipelajari. Dipelajari, jangan hanya disiapkan saja. Dipelajari, dibuka. Setelah dibuka, sampai waktunya belajar habis, ditutup kembali. Setelah ditutup kembali, pagi-pagi bersiap-siap untuk mandi. Setelah mandi, berpakaian rapi. Diusahakan ketika mandi itu, sesudah mandi kemudian melakukan wudhu. Kesunahannya adalah wudhu. Setelah wudhu kemudian berpakaian yang rapi. Kemudian kalau ada minyak ya pakai wangi-wangian. Kemudian apabila ada siwak, pakai siwak. Kemudian setelah rapi, anak-anak ini mengecek kembali peralatan-peralatan yang sudah disiapkan mulai sejak sore. Dicek kembali, karena ketika waktu belajar ini mungkin ada yang terlipat. Maka dari itu, kalau akan berangkat dicek kembali, biar tidak ada yang ketinggalan. Kemudian yang ketiga, setengah dari adabipun ngaos atau tata kramanya mencari ilmu adalah lungguh niku duduk nggih. Duduknya harus jatmiko. Jatmiko niku nek cara bahasa kita adalah anteng. Jadi tata cara atau tata krama atau adab setelah berada di tempat belajar ini adalah yang pertama duduk yang anteng. Duduk yang anteng tidak hanya duduk yang anteng saja, ini juga disertai dengan rasa takut kepada para bapak ibu guru. Rasa takut kepada bapak dan ibu guru. Maksudnya rasa takut ini bukan berarti rasa takut yang berbentuk seperti takutnya orang kepada hewan buas atau takutnya orang kepada makhluk-makhluk halus, pada hantu. Ini bukan takut yang seperti itu. Yang dimaksud takut kepada bapak dan ibu guru ini adalah merasa takut, merasa khawatir kalau bapak dan ibu guru ini tidak mencintai kepada anak-anak. Jadi takutnya ini takut nek ora disenengi karo kalih guru lan ibu guru. Nah, apabila kita anak-anak ini dalam waktu belajar dalam KBM ini kok sampai terjadi bapak dan ibu guru ini tidak menyukai atau tidak mencintai, wah ini repot, akan terjadi repot nih. Maka dari itu anak-anak harus berusaha bagaimana supaya bapak dan ibu guru ini benar-benar mencintai kepada anak-anak. Yaitu salah satunya adabnya supaya bapak dan ibu guru senang, suka kepada anak-anak, maka yang harus dilakukan oleh anak-anak adalah ketika memasuki ruang belajar
anak-anak niki yang harus dilakukan adalah duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang. Jangan berpindah-pindah. Jangan berpindah-pindah. Juga menghormati ilmunya. Menghormati ilmunya. Dalam artian buku ini jangan ditaruh di sembarang. Jangan sampai buku itu ditaruh di bawah meja. Buku dituak ngisor meja jadi tidak seakan-akan niki bukan napa niki ora wedi karo ngelmu niki. Karena kalau kita tidak takut kepada Bapak Ibu guru dan pada ilmu, maka ini kita dikhawatirkan tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah. Jadi mendapat ilmu ini harus ilmu yang barokah. Kalau kita mendapat ilmu tapi ilmu yang tidak barokah, ini walaupun pandai sekali setelah sekolah, ini tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kalau ilmu yang kita beroleh ini ilmu yang tidak barokah. Maka dari itu sekali lagi anak-anak setelah masuk di kelas, anak-anak harus duduk dengan tenang, kemudian disertai dengan rasa takut kepada Bapak dan Ibu guru. Bapak Ibu guru siapa saja, ini harus kita berusaha takut. Berarti kalau ada rasa takut, ini berarti kita akan memerhatikan kepada Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru siapapun yang mengajar, ini harus ditakuti. Sekali lagi ditakuti tidak dalam artian bukan berarti takut seperti takut kepada tadi yang saya sampaikan. Takut nek ora disenengi karo Bapak dan Ibu guru. Adab atau tata cara yang ketiga ini hampir sama dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh anak-anak TK. Kalian semua pasti sudah pernah hafal lagu tentang tata tertib, tentang adab ketika masuk ruangan kelas. Mesti ibu guru mesti selalu bersama-sama mengajak nyanyi. Ono cah sekolah cilio mesti gagah. Cah sekolah niku senajan cilik mesti gagah. Pakaiannya rapi, mulai dari rumah pakaian sudah dimasukkan. Jadi lek masukkan niku bukan setelah sampai di sekolahan. Ketika ada guru, masuk nah, lagi dimasukkan. Nah, ini namanya kurang siap. Tidak sesuai dengan nyanyian di TK. Kalau nyanyian di TK, cilik mesti gagah. Ora tau wegah, senajan krasa sayah. Sekolah niku mesti sayah. Sekolah niku mesti banget sayahe. Niki pasti dirasakan oleh semua, baik itu anak-anak maupun bapak dan ibu guru. Niki mesti sayah. Tapi walaupun dengan rasa payah, rasa letih, namun tidak pernah merasa wegah. Tidak pernah merasa wegah. Karena apa? Karena mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib fardhu ain. Ana cah sekolah cilio mesti gagah, ora tau wegah senajan krasa sayah.
saben dina mlebu, saben dina mesti mlebu. Senajan ora sangu, niki jaman sakniki niki pun beda. Nek jaman ndek mben niku nek mboten sangu lah tetep mlebu. Nyuwun sangu pangestu Bapak Ibu. Nek anak-anak zaman dulu niki pasti walaupun tidak diberi sangu niki sing penting untuk sangu pengestune Bapak Ibu. Ya, sing penting niku. Nek cah sakniki kok ora sangu niku malah wong tuane sing ora tega. Wong tuane sing ora tega. Ya. Ana kancane do jajan plengak-plengok tolah-toleh niki wong tuane sing ora tega. Papat nuli 5 lenggahe sing tata. Papat nuli 5 lenggahe sing tata. Nah, lungguh niku sing tata niki wau dipun sebataken tenggenipun niki lungguhe sing anteng. Aja padha sembrono mundhak ora bisa. Jadi tangane sendeku mirengaken Bapak Ibu guru mbok menawa yen didangu. Niku nyanyian niku penting cah, senajana iku nyanyane cah TK, tapi niku nyanyian yang sangat berguna bagi semua yang mencari ilmu, bagi semua siswa-siswi yang sedang mencari ilmu, baik itu kecil maupun sedengan maupun dewasa. Nyanyian itu kalau benar-benar dilakukan maka akan mendapatkan ilmu yang barokah. Yaftahu yahtimu majlisan bihamdalatin. Niki lagune bahare, niki nek mboten nganggo bahar madid niki gadok niku mboten pas. Gadok niku mboten pas. Kudune nganggo bahar madid. Yaftahu yahtimu majlisan bihamdalatin summa sholatin nabi taufiqahu sa'ala. Yaftahu yahtimu majlisan bihamdalatin summa sholatin nabi taufiqahu sa'ala. Yaftahu ngawitana sapa talibul ilmi, sapa wong kang belajar. Yakhtimu lan mungkasana sapa talibul ilmi. Majlisan ing palungguhane ngaji. Ngawitana bihamdalatin kelawan maca alhamdulillah. Summa sholatin nabi mongko nuli maca sholawat marang Kanjeng Nabi. Taufiqahu ing pitulungane Allah Ta'ala sa'ala nyuwun sapa talibul ilmi. Artosipun nomor sekawan niki setengah saking adabipun tiang ngaos, tiang ngaji, tiang sekolah inggih punika ngawiti pengaosan sarana maos bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, maca sholawat
kanggo para keluarga lan sahabate Kanjeng Nabi. Dadi niki pas kalih kala wingi ingkang kaula aturaken bilih begitu juga Kiai Musonep, kiai yang mengarang kitab ini, nggih. Beliau mengarang kitab diawali dengan sesuai yang ada pada nadzuman ini, yaitu beliau mengawali karangannya dengan pertama kali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kita mengaji ini juga kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana fadilahnya, keutamaannya sudah dijelaskan kemarin. Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim ini kalau dipandang dari segi hukumnya, ini apa hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim? Menurut keterangan dari kitab I'anatut Thalibin, ini di kitab anak-anak tidak ada, ini dicatat ini, bahwasanya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ada 5. Yang pertama, membaca Bismillah itu hukumnya wajib. Membaca Bismillah itu ada yang hukumnya wajib. Lah, membaca Bismillah yang hukumnya wajib niku membaca Bismillah ketika melakukan apa? Kama fis sholati indana. Indana ma'asyiras syafi'iyah. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim yang hukumnya wajib itu adalah membaca Bismillah ketika kita melakukan sholat, ketika membaca Fatihah. Ketika kita membaca Fatihah, niki kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i. Karena apa? Karena Bismillahirrahmanirrahim niku ayatun minha, termasuk sebagian ayat dari Fatihah. Kemudian hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim yang kedua adalah istihbab. Istihbab niku mandub. Mandub niku sunnah. Membaca Bismillah yang kedua niku hukumnya sunnah. Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim yang hukumnya sunnah itu ketika melakukan apa? Yaitu ketika melakukan wudhu dan mandi. Jadi ketika kita akan berwudhu, kita membaca Bismillah niku hukumnya sunnah. Sebelum mandi besar, kita melakukan wudhu niku hukumnya membaca Bismillah, hukumnya sunnah. Kemudian hukumnya membaca Bismillah yang ketiga wakifayatun kama fi aklil jamaah wa kama fi jima'iz zaujaini. Yang ketiga, hukumnya membaca Bismillah adalah cukup. Membaca Bismillah hukumnya cukup. Lah, membaca Bismillah yang hukumnya cukup ini ketika apa? Yaitu ketika kita melakukan makan bersama-sama. Ketika kita melakukan makan secara berjamaah. Ini dianggap cukup apabila ada salah satu dari jamaah yang sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang lain ini sudah dianggap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dalam jamaah makan itu tadi yang membaca Bismillah hanya satu orang. Atau ketika melakukan
antara suami istri niki nggih, melakukan antara suami istri melakukan ini cukup yang membaca niku salah satunya entah itu zaud atau zaujahnya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah dianggap cukup. Kemudian yang keempat, hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah haram. Bismillahirrahmanirrahim niku lafadz atau kalimah thayyibah, tapi niki nek diwaca malah hukumnya haram. Loh, maca bismillah kok hukumnya haram kepiye to, Pak? Membaca Bismillahirrahmanirrahim yang hukumnya haram niku adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan perkara yang diharamkan. Melakukan perkara yang diharamkan kok maca bismillah niku hukumnya haram. Misalnya kita semua sudah tahu bahwasanya hukumnya makan daging babi atau makan daging anjing itu hukumnya haram. Niki sudah tahu lagi apa mangan daging babi niki maca bismillah. Niku nggih macane bismillah nggih haram, mangane babi, binatang babi, daging babi nggih haram. Kemudian hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim yang kelima adalah makruh. Makruh niki digedhingi Allah. Digedhingi. Jadi nek dilakoni niku digedhingi, nek ditinggal malah untuk pahala. Niki namanya makruh. Jadi makan perkaranya dimakruhkan, kok maca bismillahirrahmanirrahim, leh maca bismillahirrahmanirrahim niku hukume haram, leh mangan hukume makruh, leh mangan perkara sing makruh nggih hukume makruh. Jadi ada 5 hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah, membaca Alhamdulillahirabbil alamin niku kalau dilihat dari sudut pandang hukumnya niku ada 4. Ada 4. Yang pertama hukumnya adalah wajib. Jadi membaca alhamdu niku yang pertama hukumnya wajib. Lah, membaca alhamdu yang hukumnya wajib niki membaca alhamdu ketika melakukan apa? Yaitu kalhamdi fis sholati wa fi khutbatil jum'ati. Jadi membaca alhamdu yang wajib niki ketika kita melakukan sholat. Jadi orang melakukan sholat niki maca alhamdulillah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin niki hukumnya wajib. Karena apa kok hukumnya wajib? Karena Fatihah niki termasuk rukun dari rukun sholat. Begitu juga membaca alhamdulillah yang hukumnya wajib adalah membaca alhamdulillah ketika melakukan khutbah Jum'ah. Jadi seorang khatib Jum'ah ini membaca alhamdulillah ketika khutbah niki hukumnya adalah wajib. Karena apa? Karena alhamdulillah ketika khutbah Jum'ah
niki termasuk dari rukun khutbah Jum'ah. Yang mana rukunnya khutbah Jum'ah niku nek napa terdapat dalam sebuah nadzuman dari bahar mutadarok atau mutadarik. Niki jumlahnya rukun Jum'ah niku ada berapa anak-anak? Ada 5. Jadi yang dinadzumkan dalam bahar madid niku napa? Bahar madid niku bahar yang wazannya bahar mutadarok niku napa? Bahar mutadarok niku yang wazannya memakai wazan fa'ilun. Jadi fa'ilun diulangi sampai 8 kali. Niku namanya wazan apa niku bahar mutadarok. Ini untuk pengalaman anak-anak. Untuk pengalaman. Walaupun ngajine niku nanggone kitabe niki ra ono, tapi niki ben untuk pengalaman. Bahar mutadarik. Bahar mutadarik niku napa? Bahar mutadarik niku yang wazannya memakai lafadz fa'ilun. Diulangi sampai 8 kali. Fa'ilun 8 kali. Kalau diterapkan dalam napa niku rukunnya khutbah Jum'ah niki adalah hasil sabron waro'an adaban dawim saharon tajidil amala. Nah niku jadi nadzuman niku anak-anak mesti sering mendengar niki. Sering mendengar ketika pelajaran fikih pas menjelaskan tentang sholat Jum'ah, khutbah Jum'ah, niki mesti anak-anak sering mendengar bahwasanya keterangannya mesti ada niku. Hasil, mari kita ulangi. Hasil sabron waro'an adaban dawim saharon tajidil amala. Baharnya pakai bahar apa tadi? Baharnya pakai bahar mutadarik atau mutadarok. Bahar mutadarik atau mutadarok ini apa? Yaitu bahar yang wazannya memakai lafadz fa'ilun, diulangi sampai 8 kali. Yang mana nadzuman untuk rukun khutbah Jum'ah ini juga menjadi syaratnya seorang siswa atau seorang siswi atau orang yang mencari ilmu ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah atau bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan, bisa berhasil apa yang dicita-citakan niki, maka anak-anak di dalam rukun khutbah tadi harus melakukan 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, hasil sobron. Hasil sobron. Yang pertama, yang hasil ini berupa fi'il amar yang sifatnya perintah. Hasil ngasil nosiro. Hasil ngasil nosiro. Ngasil nopo sing dicita-citakan. Lek ngasil no mau sobron kelawan coro sabar. Jadi kalau kita punya cita-cita, kita punya keinginan, ini harus kita dasari dengan rasa sobron, dengan cara sabar. Kemudian yang kedua, waro'an, hasil sobron.
Yang kedua waro'an. Yang kedua waro'an. Waro'an itu apa artinya? Waro'an itu artinya menjauhi hal-hal yang diharamkan. Jadi apabila kita punya cita-cita, ingin berhasil cita-cita kita, maka kita harus berusaha, senantiasa berusaha untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Baik itu berupa makanan atau itu berupa hal-hal yang diharamkan tidak lewat makanan. Kalau kita sebagai thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, kita tidak berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka jauh sekali kita akan berhasil untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang ketiga, adaban. Nah, ini cocok sesuai dengan kitab yang kita pelajari pada bulan puasa ini. Cocok menerangkan tentang adab. Yang ketiga, anak-anak yang menempuh belajar, yang mencari ilmu, ini akan berhasil mendapatkan ilmu yang barokah. Ini apabila yang ketiga mau atau berusaha mempunyai adab atau sopan santun atau tata krama. Bagaimana yang tadi anak-anak dengarkan, di antaranya tata cara atau adabnya tadi ya, ketika berada di dalam kelas, yaitu ini biasanya anak-anak niku ya tidak semuanya, tapi ada sebagian kecil ada yang tidak mau duduk dengan tenang, bahkan senengan niku mondar mandir, mlebu metu, padahal niku nggih bokonge ya sehat, bokonge ora penyakitan kok ora gelem lungguh. Nah, niki dengan harapan mudah-mudahan setelah pelajaran atau ngaji di dalam bulan suci Ramadan ini tentang adab, tentang tata krama, mudah-mudahan teman-teman kita sebagian kecil yang belum sadar ini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tata krama atau rukun khutbah yang keempat, yang terakhir adalah dawim saharon tajidil amala. Dawim nglanggengno sira saharon ing melek bengi. Jadi orang yang mencari ilmu, orang yang belajar, orang yang sedang mengaji niki supaya bisa berhasil apa yang dicita-citakan, niki harus berusaha bisa menahan tidur, menahan tidur. Jangan banyak tidur. Jadi kalau malam niki kuat tidak tidur. Nah, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk membaca pelajaran. Tapi sebaliknya kalau malam-malam tidak tidur tapi memegang HP, ya iku malah repot. Daripada memegang HP malam-malam ya aluk dinggo turu. Anak-anak sekolah niki supaya cita-cita berhasil niki yang keempat sesuai dengan rukun khutbah ini adalah menahan untuk kuat tidak tidur malam, dalam rangka untuk memperbanyak membaca. Saya berkata seperti ini, ampun. Nah, karena waktu sudah habis ya, cukup sekian saja pertemuan ngaji pada pagi ini, dengan harapan mudah-mudahan walaupun
sedikit apa yang kita pelajari, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi banyak berkahnya, diberi banyak manfaatnya, dan akhirnya yang penting kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya untuk ridho kok Gusti Allah taala niki kita disenengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan maulaya ya. Maulaya sholli wa sallim da iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.